Oke, selamat malam. Jadi di video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan terkait dengan persyaratan untuk menjadi Google Student Ambassador. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Jadi hal yang paling saya sukai dari inovasi teknologi Google adalah bagaimana Google mampu untuk membuat sesuatu yang kompleks itu menjadi lebih sederhana atau mudah diakses. Kita bisa melihat bagaimana munculnya teknologi seperti Google Search atau Google Workspace yang sangat membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Dan juga untuk saya, itu sangat membantu saya untuk platform dalam belajar dan juga untuk berkolaborasi serta melatih untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru seperti itu. Dan kemudian menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik untuk saya untuk menyalurkan antusiasme ini di kampus. Karena bagi saya, ketika saya menjadi Google Student Ambassador, saya bisa menjadi jembatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi selama ini berkaca dari pengalaman saya di kampus, saya melihat begitu banyak mahasiswa yang sudah sudah fasih untuk menggunakan Google, tapi mereka sebetulnya belum menemukan potensi-potensi yang lain daripada Google ini, yang tentunya sangat membantu mereka untuk perjalanan karir mereka ke depan. Jadi dengan itu, saya ingin menjadi jembatan supaya mereka bisa menemukan peluang-peluang itu, di mana Google bisa membantu mereka untuk meningkatkan kreativitas dan meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bayangkan kamu membuat acara Touch and Chill sebagai satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan. Oke, jika saya membuat acara Touch and Chill di kampus, hal yang akan saya lakukan untuk membuat acara ini berkesan adalah, yang pertama, saya akan membentuk kelompok. Saya akan menyuruh mahasiswa untuk bergabung ke dalam kelompok. Nah, kemudian saya akan kasih mereka tantangan seperti itu. Tantangan pertama adalah saya menyuruh mereka untuk mengidentifikasi objek di sekitar mereka. Dan teknologi yang bisa mereka gunakan untuk mengidentifikasi itu adalah mereka bisa menggunakan Google Lens untuk mengidentifikasi objek. Kemudian mereka yang kedua adalah mereka akan memanfaatkan teknologi seperti Google Maps. Google Maps itu untuk melacak atau untuk mengetahui lokasi dari suatu objek tersebut. Kemudian untuk menjawab teka-teki atau untuk mencari solusi dari apa yang mereka cari adalah mereka bisa menggunakan Google Gemini. Jadi kolaborasi dari 3 hal ini, yang dimana adalah produk Google itu akan sangat membantu mereka. Jadi di samping itu, di samping keakraban mereka dengan teknologi, ini juga sangat membantu mereka untuk bekerja sama bersama tim. Nah, sehingga itu membentuk kolaborasi yang kuat seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, ceritakan pengalaman berpikir out of the box untuk menyelesaikan masalah. Oke, ini adalah pengalaman saya ketika saya bergabung dalam kepanitiaan yang kurang lebih 3 bulan yang lalu. Jadi pada waktu itu kami mengadakan sebuah acara dari kegiatan jurnalis speak seperti itu. Dan pada waktu itu saya adalah koordinator sisi acara. Dan kurang lebih 1 minggu kemudian, hamin 1 minggu untuk hari acara, saya diminta untuk tanggung jawab saya harus memperbanyak jumlah peserta yang ikut. Karena memang pada waktu itu adalah jurnal speak ini bagian dari kegiatan yang bergerak dalam bidang publish berita dan sebagainya. Nah, pada waktu itu sangat minim orang yang mau ikut seperti itu. Nah, salah satu pikiran out of the box saya untuk mencari solusi ini adalah saya membuat sebuah polling di Instagram seperti itu. Karena saya tahu betul bagaimana pemikiran dari teman-teman di kampus. Mereka cenderung berpikir bahwa suatu workshop itu akan sangat bosan apabila kita sendiri yang menentukan temanya. Seperti itu. Jadi pada waktu itu saya membuat polling di Instagram tentang topik yang akan kita bahas dalam kegiatan tersebut. Nah, topik yang paling banyak dipilih itu adalah topik yang akan kita bahas. Jadi pada waktu itu
ada begitu banyak teman yang milih antara milih topik tentang sastra, bagaimana bagaimana berita itu diolah menjadi karya sastra seperti itu. Jadi keesokan harinya pas hariannya itu ada begitu banyak yang ikut. Jadi itu merupakan di luar prediksi saya seperti itu. Jadi di bawah tekanan itu saya mampu untuk uh, mengatasinya dengan pikiran-pemikiran yang out of the box seperti itu. Dan kemudian pertanyaan keempat, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, pencapaian apa yang akan buat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Kalau saya secara pribadi, ada begitu banyak ekspektasi untuk gabung dalam komunitas ini atau gabung menjadi Google Student Ambassador. Dan yang membuat saya bangga ketika saya mampu untuk menciptakan sebuah komunitas yang dimana di dalamnya adalah gabungan dari orang-orang yang antusias untuk belajar, menciptakan komunitas-komunitas di kampus, baik antar mahasiswa pun juga dosen yang mungkin mau belajar untuk bagaimana menerapkan dalam metode belajar mereka atau metode mengajar mereka seperti itu. Jadi ketika saya mampu untuk mendirikan sebuah komunitas, ketika saya mampu untuk mendorong semangat mereka untuk selalu belajar dan selalu melatih diri untuk fasih dalam teknologi. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.